Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai bagaimana kita bisa dengan mudah mencatat akuntansi. Apakah akun yang akan kita catat itu dimasukkan dalam sisi debit ataukah di sisi kredit? Oke, selama ini kita kadang mengalami kesulitan ya. Kalau ada suatu transaksi, kemudian transaksi itu akan kita catat dalam jurnal, kita kadang bingung apakah ini nanti yang didebet itu apa. Misalnya apakah asetnya atau kewajibannya atau modalnya. Terus ataukah dicatat di sisi kredit. Itu gimana sih caranya biar kita mudah untuk mencatatnya, atau apakah ada satu trik-trik tertentu sehingga kita nanti akan selalu ingat bagaimana caranya untuk mencatat di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagi hari ini akan membantu teman-teman untuk bisa mencatat akuntansi di sisi kredit atau di sisi debit. Nah, saya mulai dari persamaan dasar akuntansi, yaitu A sama dengan L ditambah E. A itu aset, kemudian L itu liabilitas atau kewajiban atau utang, kemudian E itu adalah ekuitas atau modal. Nah, di sini A ini berada di posisi kiri sama dengan, kemudian L dan E itu berada di sisi kanan sama dengan. Dari persamaan dasar akuntansi ini kita juga bisa lihat bahwa keduanya itu seimbang, yaitu A jumlahnya harus sama dengan L plus E, seimbang antara sisi kiri dengan sisi kanan. Nah, sebenarnya persamaan dasar akuntansi ini merupakan konsekuensi logis dari konsep kesatuan usaha yang ada di dalam akuntansi, yaitu bahwa perusahaan itu dianggap sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik. Nah, berarti di sini dengan sudut pandang atau dengan konsep kesatuan usaha ini, pemilik dianggap sebagai pihak luar perusahaan, sebagaimana kreditor dan pihak lainnya. Kemudian, konsekuensi logis lainnya dari konsep kesatuan usaha ini adalah dalam akuntansi itu menggunakan sistem berpasangan dalam pelaporannya atau double entry bookkeeping. Artinya, dalam setiap melaporkan sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan dan perubahannya, itu nanti harus ditunjukkan pula asal atau sumber pendanaannya. Melaporkan aset juga harus dibarengi dengan melaporkan kewajiban dan ekuitasnya. Inilah yang disebut dengan double entry bookkeeping atau sistem berpasangan dalam pencatatan pembukuan. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana caranya mendebet atau mengkredit dalam akuntansi. Nah, kita lihat ya bahwa tadi aset itu berada di sebelah kiri sama dengan ya, kemudian liabilitas dan ekuitas berada di sebelah kanan sama dengan. Nah, dalam akuntansi debit itu sebenarnya artinya sama dengan kiri, sementara kredit itu arti katanya adalah kanan. Debit arti katanya adalah kiri, kemudian kredit arti katanya adalah kanan. Nah, dengan mengikuti persamaan dasar akuntansi ini, maka karena aset itu berada di sebelah kiri dan kiri tadi adalah debit, maka ketika aset bertambah dicatat di sisi debit. Dan ketika aset berkurang, kita catat di sisi kredit. Nah, itu ya. Jadi aset berada di
sebelah kiri sama dengan. Kiri itu adalah debit. Sehingga ketika aset bertambah, kita mencatat di sisi debit, dan ketika aset berkurang, kita catat di sisi kredit. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas ini berada di sebelah kanan sama dengan. Arti kata kredit itu adalah kanan. Berarti kalau liabilitas bertambah, kita nanti mencatat di sisi kredit. Nah, sementara kalau liabilitas berkurang, kita mencatatnya di sisi yang sebaliknya, yaitu debit. Oke, ini ya. Nah, hal yang sama juga nanti berlaku untuk ekuitas. Ekuitas kan posisinya juga di sebelah kanan sama dengan. Ini saya pindah dulu. Sehingga ya ini berada di sebelah kanan juga ya. Kanan sama dengan. Kanan tadi adalah arti kata dari kredit, sehingga kalau ekuitas bertambah, kita mencatatnya di sisi kredit. Kalau ekuitas berkurang, kita mencatatnya di sisi debit atau sebaliknya. Nah, ini untuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini caranya ya, agar kita mudah untuk mengetahui mana yang nanti dicatat di sisi debit, mana yang dicatat di sisi kredit, yaitu dengan mengingat posisi aset, liabilitas, dan ekuitas di dalam persamaan dasar akuntansi. Aset itu berada di sebelah kiri, tanda sama dengan. Sebelah kiri itu adalah arti kata debit, maka kalau aset bertambah kita catat di sisi debit, kalau aset berkurang kita catat di sisi kredit. Kemudian liabilitas dan ekuitas ini berada di sebelah kanan sama dengan. Kanan itu merupakan arti kata kredit, sehingga kalau liabilitas bertambah, liabilitas atau ekuitas bertambah, kita catat di sisi kredit. Sementara kalau liabilitas dan ekuitas berkurang, kita catat di sisi debit. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapatan dan biaya? Nah, pendapatan dan biaya ini apakah nanti mengikuti yang mana? Apakah mengikuti aset, ataukah mengikuti liabilitas, ataukah mengikuti ekuitas? Nah, sekarang berpikirnya gini, jadi pendapatan yang diperoleh usaha itu kan sebenarnya adalah haknya si pemilik. Nah, pemilik itu kan mendirikan usaha, salah satunya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sehingga kemudian ketika usaha itu mendapatkan penghasilan, maka penghasilan yang dihasilkan dari usaha nantinya akan menjadi hak pemilik. Oleh karena itu, kalau perusahaan atau usaha itu menghasilkan pendapatan, maka pendapatan ini nanti akan menambah modal atau menambah ekuitas. Nah, dengan cara pemikiran seperti ini, maka pendapatan itu nanti masuk dalam bagian ekuitas. Secara spesifik pendapatan itu nanti akan menambah ekuitas. Itu kan? Nah, karena pendapatan itu menambah ekuitas, ini menjadikan ekuitasnya bertambah, maka ketika ada pendapatan, kita mencatat di sisi, ya kita lihat lagi, kalau ekuitas bertambah di sisi kredit. Nah, berarti kalau ada pendapatan, kita mencatatnya di sisi kredit. Bagaimana dengan biaya? Nah, sebenarnya biaya itu cara berpikirnya itu juga sama dengan pendapatan. Nah, biaya ini, biaya yang menjadi terjadi dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan, ini nanti pada akhirnya akan ditanggung oleh si pemilik.
modal. Dengan kata lain berarti biaya itu mengurangi modal. Nah, karena biaya mengurangi modal berarti ini juga masuk bagian ekuitas. Cuman nanti biaya itu akan membuat ekuitasnya berkurang, ya kan? Nah, karena ekuitas berkurang, maka kita mencatatnya di sisi, nah kita lihat lagi di atas, ekuitas berkurang, kita mencatat di sisi debit, berarti nanti kita mencatatnya di sisi debit. Kalau ada biaya, kita mencatatnya di sisi debit. Kenapa di sisi debit? Karena biaya itu efeknya terhadap ekuitas adalah berkurang atau mengurangi ekuitas. Nah, inilah cara pencatatan debit kredit dalam akuntansi. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghafalkan ya mana yang di debit, mana yang di kredit. Kita cukup mengetahui posisi akun tersebut apakah sebagai aset ataukah sebagai liabilitas ataukah merupakan komponen ekuitas. Lalu kita lihat posisinya, aset itu di sebelah kiri sama dengan, liabilitas itu di sebelah kanan sama dengan, dan ekuitas juga di sebelah kanan sama dengan. Oke, seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh, saya copy lagi di bawah ya. Nah, misalnya gini. Misalnya di sini ini ada pribadi orang ya, namanya Levita, mendirikan suatu usaha pencucian baju atau laundry. Usaha tersebut diberi nama Levita Laundry. Untuk memulai usaha, Levita mengambil uang tabungannya sendiri sebesar 10 juta. Uang itu dibelikan 2 unit mesin cuci front loading merek Sinyo dengan nilai total 6.500.000. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama ini ya. Levita mengambil uang tabungannya. Nah, di sini berarti Levita tersebut adalah si pemilik ya. Dia adalah pemilik usaha yang didirikannya. Dia adalah pemilik usaha yang didirikannya, yaitu Levita Laundry. Karena Levita itu mengambil tabungannya sendiri yang digunakan sebagai modal untuk usaha, dan karena kemudian dalam akuntansi itu menggunakan konsep kesatuan usaha, atau dengan kata lain bahwa perusahaan itu dianggap sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri. Nah, maka ketika Levita itu mengambil uang tabungannya dan kemudian dimasukkan dalam usahanya, berarti uang tabungan tersebut sudah berpindah dari miliknya pribadi ke usahanya. Atau kalau kita, karena kita nanti mencatat dari sudut pandang usaha, yaitu Levita Laundry, maka sekarang Levita Laundry atau usaha Levita Laundry itu mempunyai utang kepada pemilik atau Levita sebesar 10 juta. Nah, utang kepada pemilik ini yang disebut dengan modal atau ekuitas. Nah, sekarang bagaimana kita mencatatnya? Nah, karena tadi Levita Laundry itu mendapatkan dana dari si pemilik, katakanlah ini dalam bentuk uang tunai ya, uang tabungan dalam bentuk uang tunai. Nah, uang tunai ini merupakan kas ya, aset ya. Maka aset Levita Laundry akan bertambah sebesar 10 juta. Nah, aset kas ya, tadi ya, kas itu merupakan aset. Dengan masuknya kas atau aset berasal dari Levita sebesar 10 juta, maka kas laundry akan bertambah. Bertambahnya sebesar 10 juta. Ini berarti asetnya bertambah sebesar 10 juta. Nah,
aset bertambah, ini tadi kita catat, berarti kita catat di sisi debit atau kredit. Nah, sekali lagi ya, karena aset itu berada di sebelah kiri sama dengan, dan kiri tadi adalah artinya debit, maka ketika aset bertambah kita nanti mencatatnya di sisi debit. Oke. Kemudian karena tadi ya aset itu berasal dari mana? Yaitu dari utang kepada pemilik ya. Utang kepada pemilik itu adalah merupakan modal, maka ekuitasnya bertambah. Modal atau ekuitasnya bertambah sebesar 10 juta juga. Nah, ekuitas bertambah kita catat di sisi mana? Debit atau kredit? Sekarang kita lihat ya, ekuitas berada di sebelah kanan sama dengan. Kanan itu merupakan arti kata dari kredit. Jadi ketika ekuitas bertambah, kita akan mencatatnya di sisi kredit. Oke. Ini ya. Jadi nanti penanaman modal yang dilakukan oleh Levita itu kita mencatatnya kas, debit, dan ekuitas atau modal kredit sebesar 10 juta. Nah ini ya, ini yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah, nah sekarang uang yang 10 juta tadi itu sebagian dibelikan mesin cuci. Sebagian dibelikan mesin cuci dengan nilai total 6.500.000. Nah, berarti sekarang perusahaan itu kalau nanti membeli setelah membeli mesin cuci, maka nanti ada aset berupa mesin cuci atau aset tetap ya yang bertambah. Jadi ada aset berupa mesin cuci. Ini merupakan aset yang bertambah karena adanya pembelian mesin cuci tersebut, aset bertambah. Nah, sekarang aset bertambah itu sekali lagi kita mencatatnya di sisi debit, ya kan? Di sisi debit. Debit seperti ini. Kemudian di sini membeli mesin cuci secara tunai, berarti aset perusahaan yang berupa kas akan berkurang sebesar 6.500.000 juga. Nah, karena aset berkurang sebesar 6.500.000, ini kita mencatatnya di sisi kredit. Cuma nanti ketika kita mau catat di jurnalnya bukan debit aset, kredit aset, tapi kita lihat secara spesifik. Ini aset yang bertambah berupa mesin cuci. Berarti kita nanti mencatatnya debit mesin cuci. Kemudian aset yang berkurang, tadi aset yang berkurang adalah berupa kas, karena kan membeli mesin cucinya secara tunai. Nah, inilah pencatatan transaksi yang kedua. Ya, jadi di sini mudah-mudahan sudah semakin jelas bagaimana cara mencatat debit atau kredit. Kemudian yang ketiga kita lihat ya, Levita membeli atau usaha ya, sekarang Levita Laundry ya, ini maksudnya membeli berbagai perlengkapan seperti sabun, pewangi, pemutih dan lain-lain dengan nilai total 2.300.000. Nah, berarti di sini kalau Levita Laundry itu membeli berbagai macam perlengkapan, maka sekarang aset perusahaan yang berupa perlengkapan akan bertambah.
membeli perlengkapan ya, berarti nanti aset perusahaan akan bertambah. Bertambahnya sebesar 2.300.000. Nah, karena aset bertambah, kita mencatat di sisi debit. Kemudian membeli secara tunai, membeli perlengkapan secara tunai, berarti ada kas yang berkurang. Kas itu merupakan aset. Jadi di sini nanti ada aset yang berkurang sebanyak 2.300.000. Nah, aset berkurang itu kita mencatatnya di sisi kredit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya. Untuk perlengkapan, ini kita catatnya di akun, misalnya akun perlengkapan atau bahan habis pakai nanti. Bisa perlengkapan, bisa bahan habis pakai. 2.300.000. Kemudian kreditnya adalah, karena secara tunai, kreditnya adalah kas 2.300.000. Oke, ini yang ketiga. Kemudian, nah, di sini ada ayah Levita itu meminjami 5 juta, yang meminjami uang sebesar 5 juta, yang nantinya harus dikembalikan Levita dalam 2 tahun. Nah, ayah Levita ini kalau dalam konsep kesatuan usaha, dia itu bukan pemilik, juga bukan usaha. Berarti ayah Levita itu merupakan pihak ketiga di luar usaha yang memberi pinjaman. Nah, karena merupakan pihak ketiga yang memberi pinjaman, berarti di sini nanti Levita Laundry itu meminjam kepada ayah Levita, atau mempunyai pinjaman atau berutang kepada ayah Levita. Nah, karena mendapatkan pinjaman secara tunai, maka ada aset yang bertambah berupa kas ya nantinya ya, 5 juta. Aset bertambah kita catat di sisi debit karena aset itu berada di sebelah kiri ya. Kemudian karena di sini utangnya bertambah, berarti liabilitas ya, liabilitas bertambah. Nah, sebesar 5 juta. Liabilitas ini kita mencatatnya di sisi debit atau kredit. Nah, liabilitas itu ada di sebelah kanan sama dengan. Kanan ini merupakan arti kata dari kredit. Nah, sehingga ketika liabilitas bertambah, kita mencatatnya di sisi kredit. Nah, kemudian kita lihat bagaimana jurnalnya, akun apa yang akan kita tulis di dalam jurnal. Nah, karena tadi mendapatkan pinjaman secara tunai, maka debitnya adalah kas. Kemudian kreditnya karena tadi liabilitas bertambah, utang ya, kita mencatatnya kredit utang sebesar 5 juta rupiah. Nah, inilah sedikit cara untuk mencatat debitnya atau kredit suatu akun, apakah di debit atau di kredit kita ketika ada suatu transaksi. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini akan lebih mudah kita untuk mencatat di dalam jurnal. Semoga membantu. Terima kasih.